Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu saja memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, termasuk kita bisa hadir pada hari ini untuk belajar bersama-sama tentunya ilmu agama, dan ini sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi harusnya memang kita meluangkan waktu untuk bisa duduk seperti ini, dan kalau Allah mudahkan dan gerakkan hati kita, maka itu sebuah nikmat. Karena sebagian ulama mengatakan termasuk hukuman Allah apabila seorang hamba tidak tergerak justru untuk mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan bedah buku kita, yaitu komplikasi para ulama masalah resep mujarab ketika wanita mendapat musibah. Dan tentunya musibah atau ujian itu akan datang dalam kehidupan seseorang. Cuma kalau kita ingin detailkan, kalau ujian itu datangnya mau nggak mau akan datang. Kalau ujian, baik itu orang baik ataupun dia orang yang jahat. Ya. Kalau orang baik, tujuannya ujian tersebut untuk supaya dia lebih dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya terjadi dari orang-orang terdekat kita, dari pasangan hidup, dari anak-anak, dari teman-teman dekat, dari tetangga. Ada saja ujian, ya. Ujian-ujian yang umum terjadi juga, misalnya orang digosipin, orang disakitin, orang diirin, ini semuanya ujian yang datang. Dan itu tujuannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar, rasa takut, kekurangan harta dan juga hasil panen, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, untuk mendapatkan pahala kesabaran itu sendiri. Untuk mendapatkan pahala kesabaran. Dan Allah menyebutkan dalam firman yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan balasan tanpa ada hitungan lagi. Tanpa ada hitungan. Jadi ada sebagian derajat di surga, Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa kita jangkau kecuali dengan kesabaran dalam ujian. Jadi mungkin dengan kita sabar sedikit, penyakit ada, gangguan orang dan segala macam, kita bisa menerima sebagai keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Itu sudah cukup untuk mendatangkan pahala yang melimpah dan derajat yang tinggi di surga bila kita bersabar. Nah, salah satu ciri sabar adalah tidak berkeluh kesah pada manusia. Salah satu ciri kesabaran, orang tidak keluh kesah pada manusia. Bagaimana dia curhat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau konsultasi nggak masalah pada ahlinya. Misalnya memang karena kita merasa sakit kepada dokter, atau kita ingin solusi dan nasihat dari seorang ustadz atau ustadzah, semua itu tidak masalah. Tapi kalau semua manusia kita sampaikan permasalahan kita, kata sebagian ulama, ini seperti seorang hamba yang mengeluhkan Tuhannya pada hamba yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujian tersebut agar kita bersabar. Bisa meyakini, oh Allah lagi uji saya, maka saya bersabar untuk mendapatkan pahala, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya. Dan sudah pernah kita sampaikan perkataan Umar radhiyallahu anhu, kalau orang dalam menghadapi masalah itu ada dua. Yang pertama adalah orang yang bisa menerima keputusan Allah. Apapun ujiannya dia terima. Datang kepada dia langsung terima. Dia mau keluar rumah tiba-tiba hujan, dia bangun tidur tiba-tiba sakit, ya. Dia mulai usaha gagal, semua dia terima sebagai keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat pahala karena kesabaran itu. Kemudian dia mudah melalui dan dia akan mendapatkan solusinya atau jalan keluarnya. Yang kedua adalah orang yang tidak bisa menerima. Apapun ujian yang datang, sekecil apapun, pasti dia akan berkeluh kesah. Orang seperti ini dia akan dapat dosa karena mengeluhkan keputusan, mengeluh takdir Allah, mengeluhkan takdir Allah, kemudian dia sulit melaluinya dan dia tidak akan menemukan jalan keluarnya. Jadi kita tidak ada opsi lain di saat ujian datang kecuali kita bersabar. Dan sabar sudah pernah kita sampaikan definisinya, ibu-ibu sekalian, yaitu menerima keputusan Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Ya, itu baru sabar. Jadi kalau kita sakit, bangun tidur nih tiba-tiba flu, tiba-tiba demam, oh Allah lagi uji saya.
Tidak usah berkeluh kesah. Tidak usah nyalain AC-nya yang dingin, nggak usah nyalain udara atau apa saja. Intinya sudah tertimpa, ya, sudah terjadi. Maka kita mengatakan Allah ingin menguji saya, maka saya bersabar. Lalu kemudian ikhtiar, minum obat, minum teh hangat. Nah itu namanya bersabar. Nah seperti itulah yang dimaksud dengan ujian. Kalau musibah lebih umum. Ya, biasanya musibah itu datang karena faktor-faktor pelanggaran-pelanggaran dosa, ya. Dan biasa kalau diistilahkan dengan musibah juga itu lebih kepada banyak orang yang kena, kayak datangnya banjir, gempa, ya segala macam lah fenomena alam. Nah ini biasanya karena ada dosa yang merata dan tidak ada yang memungkirinya. Kalau ada orang yang memungkiri maka dia akan selamat dari hukuman tersebut, ya. Tapi kalau tidak maka dia juga akan kena dengan musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala datangkan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat atau Ibu-ibu melihat ada satu orang berbuat kemungkaran, diluruskan saja. Ya, dengan kita meluruskan atau menasihatin, misalnya dia tidak sholat, dia tidak tutup aurat, kita katakan sholatlah karena itu wajib dalam Islam. Kapan datang satu musibah di situ, di komunitas yang sudah kita nasihatin, Allah akan selamatkan kita dan mereka akan tertimpa. Ya. Tapi kalau kita sama sekali tidak ingatkan, maka kita akan tertimpa apa yang menimpa mereka. Itu yang disebutkan dalam hadis Bukhari, bahwasanya pernah Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi satu negeri, kemudian Allah suruh binasakan. Lalu Jibril alaihissalam menemukan di antara seluruh komunitas masyarakat yang mau dibinasakan itu ada satu orang soleh, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril kembali lagi kepada Allah sambil mengatakan, ya Allah, sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan, orang yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mulailah hukuman dari dia. Karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Jadi dia juga kena karena dia tidak pernah melakukan, ya, atau mengingatkan orang dari kesalahan tersebut. Baik, kita akan melanjutkan bahasan kita di poin ke-9 tentunya, ya. Kalau kita review kembali bahasan kita ini, kita sedang berada di judul atau di bab ketiga, kiat-kiat mengubah musibah menjadi rahmat. Itu di halaman 39, itu awal bab kita, ya. Maksudnya awal bab dari poin ke-9 yang akan kita bahas. Ya, kita tidak bahas lagi bab 1, bab 2, tapi kita sedang di bab ketiga di halaman 39, masalah kiat-kiat mengubah musibah menjadi rahmat. Yang pertama, sabar atas musibah tersebut dan yakin terhadap ketentuan Allah Ta'ala yang hak atau yang benar. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentunya. Kemudian juga yang kedua di halaman 42, memperhatikan kitabullah dan sunnah rasulnya. Maksudnya kembali kepada agama. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa bagi seorang mukmin pahitnya dunia adalah manisnya akhirat. Maksudnya semua ujian yang datang itu nanti akan mendatangkan manfaat dan balasan yang besar di akhirat. Makin besar ujian Bapak Ibu di dunia, maka makin besar juga pahala yang akan didapatkan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna idhamal ajri ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya kadar balasan pahala sesuai dengan besarnya kadar ujian, ya, yang datang. Jadi makin berat maka makin, kalau kita sabar makin besar pahala. Jadi beda orang yang cuma flu sabar dengan orang yang flu sama demam sabar, itu pahalanya beda. Beda dengan orang yang flu demam rematik dengan orang yang cuma flu dengan demam saja. Nah makin berat ujiannya maka makin besar pahala yang akan didapatkan. Itu dibahas di poin ketiga. Poin keempatnya, memohon perlindungan dan mengadu hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepadanya sambil meniru kesabarannya. Maksudnya meniru apa yang sudah Allah perintahkan untuk bersabar. Jadi di sini kita hanya memohon dan mengadu. Di sini kalau bahasa sederhana kita curhat hanya kepada Allah. Sudah pernah kita jelaskan poin itu agar Bapak Ibu sekalian atau ibu-ibu secara khususnya, itu adalah karena ini membahas masalah muslimah, bagaimana kita berkeluh kesah hanya kepada Allah. Kalau konsultasi pada manusia boleh. Kalau saya pernah sampaikan, kalau ibu sampaikan misalnya satu musibah atau satu ujian yang datang kepada kita, kepada orang yang mencintai kita, misalnya kedua orang tua kita lah misalnya, kita sebenarnya sedang menambahkan beban kepada dia. Kita sedang menambahkan beban, ya. Kadang-kadang bahkan bisa masuk ke bab durhaka karena mereka tidak bisa tidur, mereka tidak bisa makan karena pikirin permasalahan kita. Jadi nggak ada manfaatnya
menyampaikan kepada mereka, kecuali mereka ahli di bidangnya, misalnya dia seorang dokter di bidang penyakit itu, atau dia seorang ustadz atau ustazah yang memang faham teori agama yang dia bisa memberikan kepada kita solusi. Tapi kalau hanya sekedar cerita saja, ini akan menjadikan masalah. Ini akan menjadikan masalah. Bahkan pernah terjadi di salah satu kasus yang pernah kami hadapi di masyarakat, itu karena seringnya si anak perempuan ini keluhkan suaminya kepada orang tuanya, dan pada saat bermasalah dia sampaikan, kalau sudah baikan dia tidak sampaikan, akhirnya sampai pada puncak pernah ada masalah, ayahnya dan ibunya suruh bercerai saja. Ya. Dan itu dipaksa oleh keluarga untuk bercerai, padahal sebenarnya dia tujuannya hanya mau menceritakan. Tapi karena keluh kesah ini tentang masalah yang ditangkap oleh orang tuanya hanya keburukan suaminya saja, akhirnya terjadi hal yang dia tidak inginkan. Setelah diceraikan pun sebenarnya dia menyesal, karena sebenarnya dia masih bisa memperbaiki permasalahan tersebut. Itu contoh-contohnya. Dan kalau kita cerita kepada seseorang yang tidak jelas statusnya, baru berkenalan, teman misalnya, ini kan setiap saat bisa jadi musuh kita. Mungkin nanti dia akan jadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan kita di saat dia tahu permasalahan kita. Ini juga sudah pernah kita singgung ya. Jangan pernah menjadi seperti orang, maaf, kalau jalan seperti tidak berbusana lagi. Karena semua masalahnya orang tahu. Semua orang disampaikan. Cerita sama fulan, jangan ceritakan orang ya. Cerita sama fulan, jangan ceritakan orang. Semuanya dia pesan jangan cerita sama orang, tapi dia sendiri cerita. Semua bermula dari diri kita sendiri. Kalau permasalahan itu kita tahan sendiri, lalu kita bicara dengan Tuhan kita, curhat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa datangkan ahli-ahlinya yang nanti menjadi solusi bagi masalah kita. Jangan kita sendiri yang mencari manusia tersebut. Kemudian yang kelima, meyakini bahwa tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah agama. Jadi semua musibah dunia kecilkan. Tidak sempat dapat makanan yang disukai, tidak sempat transaksi jual beli, tidak sempat bisnis, dunia semua kecil, jangan masukkan dalam hati. Tidak bisa makan ini, makan yang lain, tidak bisa pakaian itu, makan yang lain, tidak bisa nikah sama ini, nikah sama yang lain, selesai. Itu masalahnya bukan hal yang dibesar-besarkan. Kalau yang besar itu musibah agama, ya kita jadi diuji sama Allah di musibah agama, tidak bisa sholat, tidak bisa ibadah. Teman-teman kita di Palestina sekarang tidak bisa setiap saat, mau tidur aja susah, ya. Mau ibadah juga setiap saat bisa dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Semoga Allah selamatkan. Jadi itu musibah yang berat, ya. Kemudian yang keenam, mengetahui dan meyakini keutamaan orang yang teringat akan musibah di masa lalu. Kemudian dia istirja. Ini sudah pernah kita sebutkan ya. Jadi menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, setiap ada ujian walaupun kecil bagian daripada perintah agama. Jadi di Indonesia biasanya hanya karena ada orang meninggal. Ini keliru ya. Kalau hanya orang meninggal kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu betul, tapi kalau hanya itu saja itu yang keliru. Harusnya semua ujian. Makanya para kaum salaf dulu kalau kaki mereka kesentuh batu saja, mereka bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mau keluar rumah mendung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya istirja. Dan di poin ke-6 di situ diberatkan untuk melipat gandakan pahala, walaupun kita sudah keluar dari musibah atau ujian yang sedang datang, lalu kita teringat lagi, tetap ucapkan istirja. Itu akan mendatangkan ekstra pahala. Itu bisa dilihat di halaman 48 ya, di poin 6. Ini kita masih review dulu. Sabda Nabi SAW, saya langsung baca saja terjemahannya. Tidaklah seorang muslim laki-laki atau perempuan ditimpa satu musibah, lalu ia mengingatnya kembali, sekalipun sudah lama terjadi. Misalnya terjadi 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita sekarang sudah dapat jalan keluarnya. Kemudian dia membaca kembali istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena dulu itu pernah terjadi walaupun sudah selesai. Kecuali Allah Ta'ala akan memberikan pahala lagi. Diulangi lagi pahala tentang ujian tersebut sebagaimana yang diberikan di hari ia terkena musibah. Poin nomor 7, mengetahui dan meyakini perbedaan kenikmatan dunia dan akhirat. Jadi di sini dikatakan musibah di dunia memang pahit, namun itu tidaklah berlangsung lama. Jadi coba kita renungi di detik ini, di ruangan ini misalnya, review ke belakang. Berapa kali kita melalui satu ujian, satu musibah, dan sudah berlalu gitu. Nah begitulah semua musibah di dunia pasti akan berlalu. Nah beruntunglah orang yang melalui itu dengan kesabaran, karena dia akan maksimal dapat pahala. Nah kalau dia melalui dengan keluh kesah, itu tidak ada pahalanya ya. Itu akan jadi masalah buat dia. Seperti itu di poin ke-7-nya. Poin ke-8, mempersiapkan diri untuk menghadapi musibah dan meyakini bahwa musibah itu termasuk ketentuan Allah Ta'ala. Artinya kita coba fahami Bapak Ibu sekalian, semua ini partneran. Kayak misalnya lapar sama kenyang.
Dan ini selalu dibalik juga bisa, kenyang sama lapar. Jadi kalau hari ini kita lapar, kita bisa kenyang selama hidup, ya. Berarti ada masalah, akan ada solusi. Satu waktu juga pada saat kita kenyang, kita tahu kita akan lapar, akan terjadi begitu, ya. Jadi ada sehat, ada sakit. Di saat sakit kita bisa sehat, di saat sehat kita juga bisa sakit lagi. Nah, seperti ada paham masalah itu, ya. Sehingga kita tahu kalau kita sakit, oh dulu kan saya pernah sehat, jadi sekarang saya sakit. Itu normal-normal saja. Kan gitu. Sebagaimana tadi kenyang, lapar, sebagaimana muda, tua, ya, sebagaimana hidup, mati, ada dunia, ada akhirat, ini semua pasangan. Jadi jangan sampai kita luput dari ini. Karena ada orang kalau diberikan nikmat dia mau terima, tapi kalau diberikan ujian dia tidak mau, ya. Maka ini berarti dia tidak memahami tentang kaidah dasar ini. Jadi kita harus paham kalau ada persiapan untuk menghadapi ujian-ujian tersebut, ya. Dan di situ cukup banyak di poin nomor 8 ini. Ada perkataan Abu Farraj Ibnul Jauzi rahimahullah bahwa obat bagi orang yang tertimpa musibah ada 7. Kita review dengan cepat, ya, di halaman 51. Ini di poin ke-8, masalah mempersiapkan diri menghadapi musibah dan ujian, ya. Artinya kalau dia datang kita sudah santai aja karena kita sudah tahu dia pasti akan datang dan kita sudah punya perangkatnya, ya. Yaitu kita bersabar, kita ikhtiar, kalau sakit ke dokter, kalau ini, pokoknya kita sudah punya perangkatnya. Beliau mengatakan yang pertama mengetahui bahwa dunia adalah negeri cobaan dan penderitaan. Artinya tidak ada orang di dunia yang tidak diuji. Gak mungkin. Dan bukan cuma kita sendiri. Semua orang pasti pernah sakit, semua orang pasti pernah diganggu orang, semua orang pernah keseleo, pernah sakit gigi, pernah demam, semua orang pernah ditipu, ya, semua orang pernah melaluinya. Tidak ada orang yang tidak melalui ujian-ujian tersebut, ya. Dan yang kedua mengetahui bahwa musibah itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ketetapannya pasti akan datang atau tiba, di saat nanti datang akan datang. Itulah diuji kesabaran kita. Yang ketiga membayangkan musibah yang lebih besar dari yang sedang ia derita. Kayak kita flu, ada orang flu sama demam, kita flu dengan demam, ada orang flu dengan rematik, ya. Ada orang yang lebih besar lagi stroke dan seterusnya. Jadi kalau ada musibah, lihat orang yang lebih berat. Kalau ada nikmat, lihat orang yang lebih rendah. Kayak kita punya mobil tahun 2000, jangan lihat orang yang punya 2024 misalnya, kita tidak bersyukur, lihat orang yang di bawah kita. Kalau musibah, lihat orang yang lebih berat. Pasti akan ada orang yang lebih berat ujiannya. Kemudian selanjutnya yang keempat, merenungkan keadaan orang yang diuji dengan ujian yang sama, bahwa ia tidaklah sendirian. Di saat kita sakit, di saat kita bangkrut, ada orang-orang lain juga melalui hal yang sama. Lain halnya musibah di neraka, kata beliau, karena orang yang kekal dalamnya dikurung sendirian, sehingga ia menyangka bahwa tidak ada yang kekal di neraka selain dirinya. Yang kelima, melihat orang yang diuji dengan musibah yang lebih berat sehingga penderitaannya akan lebih ringan. Yang keenam, mengharapkan pengganti yang lebih baik dari musibah yang menimpahnya, termasuk suatu ketika kehilangan anak atau istri ataupun suami. Maksudnya boleh orang kalau kehilangan sesuatu dia minta Allah gantikan, kayak anaknya meninggal minta digantikan anak lagi. Itu salah satu hal yang dibolehkan dalam agama. Ketujuh, mengharap pahala dari kesabaran tersebut. Jika meningkat kepada derajat ridho, bisa menerima, maka itu lebih baik tentunya. Jadi ini disampaikan oleh beliau kiat-kiatnya, ya. Dan juga ada ditambahkan dengan kiat-kiat yang lainnya, itu yang terakhir kita pelajari. Yang pertama, mengetahui bahwa ketentuan Allah bagi orang mukmin selalu baik. Jadi selalu sangka baik dengan Allah, ya. Berapa banyak teman-teman sekalian hal yang kita harapkan di muka bumi ini Allah tidak beri karena itu terbaik. Atau berapa banyak yang sudah Allah sedang datangkan kepada kita, sebenarnya kita tidak suka, tapi itu adalah yang terbaik di pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih tahu memang itu yang paling cocok dan pantas buat kita dari apapun dalam lini kehidupan kita gitu. Kemudian yang kedua, mengetahui, di sini masih di halaman 52 sampai 53, ya. Kata Ibnul Jauzi, jadi mengapa Anda harus bersedih untuk suatu kebaikan kalau misalnya memang Allah siapkan kebaikan? Karena kalau ujian pun itu adalah kebaikan buat kita, ya. Bayangkan teman-teman kalau tidak pernah kita diuji dalam hidup ini, mungkin kita tidak akan pernah patuh kepada Allah, tidak akan bersyukur. Karena dengan sakit kita tahu nikmatnya sehat, dengan capek kita tahu nikmatnya orang kalau lagi fit, ya gitu. Dengan kenyang kita tahu nikmatnya, dengan lapar kita tahu nikmatnya orang kalau kenyang dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan mengetahui dan meyakini juga bahwa beratnya ujian adalah keistimewaan orang-orang baik. Jadi sampai pada tingkat sebagian ulama salaf itu, ibu-ibu sekalian, mereka kalau dalam 1 tahun tidak ada ujian, mereka jadi introspeksi diri.
Ya, karena mereka berpikir justru dengan ujian itu kayak Allah tarik dia, tanda kutip ya, untuk lebih dekat kepada Allah. Karena dengan ada ujian dia lebih rajin berdoa, dia lebih dekatkan diri kepada Allah. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mengetahui dan meyakini bahwa ia adalah seorang hamba dan seorang hamba tidak memiliki sedikit pun dari dirinya karena ia adalah milik tuannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyadari bahwa musibah yang terjadi pada hamba adalah diridhoi oleh tuannya, maka si hamba wajib untuk meridhoi apapun yang diridhoi oleh tuannya. Ini cara mudah untuk bisa melalui musibah menurut Ibnul Jauzi. Yang kelima, menegur diri sendiri ketika berkeluh kesah adalah suatu kemestian. Lalu apa untungnya berkeluh kesah dibandingkan dengan kemestian yang harus dilakukan? Artinya ibu berkeluh kesah tetap harus dilalui sampai masa yang sudah Allah tentukan. Jadi daripada kita keluh kesah, cari solusinya saja. Terima sebagai putusan Allah, kita akan lebih mudah melaluinya. Yang keenam, sesungguhnya musibah itu sangat singkat. Maka hal itu seperti sesuatu yang tidak pernah terjadi pada saat sudah menemukan jalan keluarnya. Baik, kita masuk ke poin ke-9 sekarang bahasan kita. Ini semua saya ulangi tadi supaya kita nyambung ya. Di bab ketiga ini bagaimana kita mengubah musibah itu menjadi rahmat. Yang ke-9, agar musibah bisa berubah menjadi rahmat ya, dan bisa kita melaluinya dengan sangat mudah, tidak memungkiri bahwa di dunia ini terdapat banyak musibah dalam berbagai bentuk. Barang siapa yang meneliti akal dan dalil, maka keduanya akan mengabarkan bahwa dunia adalah semacam gudang musibah. Pada hakikatnya tidak ada kelezatan di dalamnya, jadi hanya sebentar gitu ya. Sekalipun ada, maka kelezatan itu bercampur dengan kotoran. Semua yang terlihat sebagai minuman, sebenarnya ia hanyalah fata morgana, sekalipun rupanya indah. Maka barang siapa yang menyelam di kala banjir, tidak mungkin ia terhindar dari basah. Aneh sekali apabila tangan seseorang berada dalam keranjang ular-ular lalu ia menolak untuk dipatuk. Jadi di sini yang mau dipesankan oleh beliau, poin nomor 9-nya adalah kita memahami kalau memang di dunia ini pasti ada musibah, pasti ada ujian. Ini poin untuk mengubah musibah atau ujian kita menjadi rahmat. Karena kita tahu, oh ternyata ini pasti akan datang ujiannya. Tidak mungkin tidak datang. Nah seperti itulah. Abu Farraj Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, kalau dunia diciptakan penuh kelezatan, maka tidak ada bagian untuk orang-orang mukmin. Karena Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika demikian, maka tidak selayaknya seorang mukmin mengingkari dunia sebagai negeri musibah, bencana dan ujian. Artinya di sini bukan kita menganggap dunia ini semuanya keburukan, tidak. Tapi kita menyadari kalau dunia tempat ujian. Gak mungkin kita hidup gak diuji. Bahkan kadang-kadang kita tidak berharap, tapi ada saja ujian yang datang. Berapa kali kita sebenarnya tidak berharap punya musuh, tapi ada yang memusuhi kita. Ya. Bahkan kadang-kadang musuh itu tidak mengenal kita, tapi dia memusuhi kita. Ada saja, subhanallah, datang begitu. Jadi saat itulah ada ujian yang datang. Berapa banyak keputusan yang terjadi yang kita tidak ingin, tapi subhanallah terjadi keputusan tersebut. Maka di saat itu memang kita butuh untuk bersabar dan meyakini memang ujian ini datang kalau di dunia. Tinggal bagaimana solusinya, gunakan perangkat-perangkat terbaik, berdoa kepada Allah, mengucapkan kalimat istirja. Ini sudah dijelaskan semua di bab 1, bab 2 ya, di awal buku ini. Dan kemudian kita banyak berdoa kepada Allah, kita bertawasul dengan amal saleh, misalnya sedekah untuk minta diberikan jalan keluar. Nah ini semua perangkat-perangkat ini hanya digunakan kalau lagi ada musibah, ada ujian. Kita jadi lebih giat berdoa, kita jadi lebih giat minta didoain oleh orang lain, kita jadi bisa menangis kalau pada saat ada masalah tersebut, berdoa kepada Allah SWT. Kita pada saat bersedekah itu jauh lebih tulus karena kita berharap diberikan jalan keluar oleh Allah. Nah semua itu datang pada saat musibah itu ada. Nah ini di poin nomor 9 diingatkan agar seorang mukmin memang menyadari dunia itu memang adalah tempat ujian, pasti akan ada ya. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, ibu-ibu sekalian rahimahullah, kapan seorang mukmin itu tenang dan bisa istirahat? Kata beliau, pada saat kedua kakinya sudah menginjakkan surga. Ya, di situ dia sudah tidak akan diuji lagi. Pada saat sudah kedua kakinya menginjakkan surga. Kenapa tidak dikatakan pada saat meninggal? Karena masih ada ujian, bisa di alam barzah kan gitu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melihat kuburan lalu beliau nangis terisak-isak.
Ya, seakan-akan takut dengan kuburan tersebut. Maka ada yang mengingatkan kepada beliau, mengatakan, wahai Amirul Mukminin, waktu itu kebetulan Utsman bin Affan jadi raja. Wahai pemimpin orang-orang beriman, kenapa anda menangis dengan lihat kuburan? Maksudnya, untuk apa anda takut? Toh juga anda sudah dijamin surga. Karena Utsman bin Affan termasuk dari 10 sahabat ini jamin Nabi SAW surga. Karena Nabi tunjuk, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, ditunjuk di surga gitu. Artinya seakan-akan orang yang mengatakan ini kepada Utsman mengatakan, untuk apa anda sedih tentang siksa kubur, no surga aja yang jauh sudah dijamin. Maka apa kata Utsman? Rasulullah SAW menjamin bagiku surga di sana, tapi beliau tidak jamin bagiku kuburan. Karena ada orang, ibu-ibu sekalian tuh disiksa di kubur tapi belum tentu masuk neraka. Ya. Contoh misalnya hadis Nabi SAW, waktu beliau lihat lewati 2 kuburan, lalu beliau mengatakan, 2 penghuni kuburan sedang disiksa, tapi mereka disiksa dengan kegiatan yang tidak dianggap besar, tapi dia besar di sisi Allah. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, yang satu adu domba, suka membuat orang berantem. Nah, kalau ini kan orang muslim ini, yang dibahaskan orang muslim. Orang kafir kita nggak bahas, karena kafir di kuburan disiksa, di neraka disiksa. Tapi orang muslim itu masih ada kemungkinan dikubur disiksa, tapi di akhirat bisa selamat. Kalau misalnya dosa-dosanya, kayak misalnya tadi, tidak cebok pada saat kencing. Ini kan tetap nanti ditimbang lagi di akhirat dengan amal-amal solehnya. Bisa saja amal solehnya lebih berat. Atau ada pertolongan, syafaat dari orang lain. Kan kita kalau sudah lolos di timbangan amal hari kiamat, kita bisa menolong orang lain. Kan gitu. Misal contoh, amal soleh kita 10.000. Dosa kita 9.000 misal. Loloslah kita ke surga. Kan ada selisihnya 1.000. Selisih 1.000 ini bisa kita tolong orang lain. Bukan dibagi-bagi ke orang, nilainya saja. Misal contoh ibu kita butuh 500, udah kasih ibu saya saja. Bukan dikasih ininya tapi nilainya saja. Itu tetap tidak mengurangi pahala kita. Ayah kita butuh 500, ya udah kasih 500, berarti habislah, cuma 2 orang kita bisa tolong. Ada orang yang tidak bisa nolong siapapun, cuma diri dia sendiri. Ada orang bisa tolong 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang 10 orang. Dan kata Nabi SAW, ada dari umatku bisa menolong seperti suku Mudar. Suku Mudar itu suku Arab yang paling banyak anggotanya. Karena dia waktu ditimbang amal solehnya, karena banyak berbuat amal soleh di dunia dan banyak bertobat dari dosa, maka amal solehnya banyak. Misalnya 10.000 amal soleh, dosanya cuma 100. Maka banyak sekali selisih yang bisa dipakai untuk menolong orang. Nah kadang-kadang ada orang yang tertolongkan nanti begitu di timbangan amal. Jadi dia belum tentu masuk neraka, tapi dia bisa saja kena hukuman di situ. Nah seperti itu cara memahaminya. Ya. Jadi seseorang harus hati-hati sekali dalam melangkah di muka bumi dan menyadari kalau ujian-ujian itu justru bisa menjadi pembersih buat dia. Dan bukan cuma kita sendiri ya. Para nabi-nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka lebih berat ujiannya daripada kita. Dan ujian itu bentuk kasih sayang Allah agar tadi saya bilang perangkat-perangkat itu jauh lebih kita bisa gunakan, kayak misalnya bersabar itu sendiri pahalanya, kemudian kita bisa lebih khusyuk dalam berdoa, lebih ikhlas dalam bersedekah untuk mendapatkan jalan keluar dan seterusnya. Baik, itu di poin nomor 9. Kita menyadari kalau dunia ini memang tempat ujian. Jadi kita tidak bisa luput ya. Yang ke-10, mengetahui bahwa musibah merupakan obat bagi takabbur atau sombong dan ujub atau membanggakan diri. Ujian itu betul-betul membuat ya, obat yang paling mujarab. Ada sebagian orang subhanallah di saat dia punya karakter buruk ya, itu ibu-ibu sekalian bisa dengan nasihat, gak boleh loh kamu sombong karena itu dilarang dalam agama, dia bisa terima. Ada sebagian orang enggak, apa kamu nasihatin saya? Dia enggak peduli, malah tetap sombong. Biasanya ini harus dengan ujian, baru dia bisa sadar. Kan itu. Berapa banyak orang nanti ujian datang baru dia berhenti dari sombongnya, baru dia berhenti menggosipin orang, baru dia berhenti memfitnah orang, baru dia berhenti dari mencurinya, dari manipulasi data. Banyak orang begitu. Makanya ulama mengatakan tahapan hukuman Allah dan peringatan Allah itu tingkat-tingkat. Yang paling dasar rasa takut dulu. Ada. Kemudian kalau orang itu tetap melakukan pelanggaran, maka didatangkan peringatan yang kedua, peringatan yang ketiga, peringatan yang keempat. Nanti puncaknya baru datang musibah-musibah yang besar bagi dia dengan tujuan untuk memberhentikan dia dari kesalahan tersebut. Ada orang memang tidak mau berhenti mencuri kecuali kepergok di penjara. Nah baru dia berhenti tuh. Dari awal sebenarnya waktu dia awal mencuri itu tidak ketangkap.
Sebagian ulama bahkan mengatakan hikmah Allah Subhanahu wa taala, para pelaku dosa tidak dihukum di awal perbuatan dosanya. Ya, tapi akan datang peringatan saja, rasa takut, rasa khawatir. Nanti kemudian yang kedua, yang ketiga peringatan, nanti yang ke-10 atau yang keberapa kali baru kemudian hal yang lebih besar datang. Karena kalau tidak, dia tidak berhenti dari kesalahannya. Dia tidak akan berhenti dari kesalahan. Jadi memang musibah atau ujian itu sebenarnya obat yang paling mujarab dalam memberhentikan seseorang dari sifat sombong, dari sifat berbangga-bangga diri, atau pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Itu di poin ke-10. Saya bacakan di halaman 55 yang ditulis oleh penulis, dikatakan seandainya tidak ada musibah, maka manusia cenderung sombong, membanggakan diri, congkak, angkuh dan keras hati. Semua itu penyebab dari kebinasaannya di dunia maupun di akhirat. Maka dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala menurunkan musibah untuk mengobati semua penyakit yang berbahaya itu. Maha suci Allah yang menyayangi hambanya dengan musibah dan menguji mereka dengan nikmatnya. Dengan musibah dan ujian seperti yang kita lihat sekarang ini, kita masih melihat berbagai kemungkaran, kerusakan, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Jadi dengan adanya saja musibah, sebenarnya gini ya, goalnya akan sama. Tidak akan berubah ya. Orang yang melakukan misalnya memukul akan dipukul. Itu sudah sunnatullah, nggak bisa berubah. Ibu hari ini gosipin orang, nanti digosipin orang, pasti begitu. Tapi subhanallah ada orang tidak mau sadar itu. Tetap aja dia, udahlah enggak masalah. Nanti sampai pada puncaknya namanya dirusak, martabatnya dirusak, baru dia mau berhenti. Kan gitu. Nah kita harus menyadari kalau itu akan ada ujungnya. Sama dengan kita lakukan ketaatan akan ada rezeki, akan ada rahmat dan seterusnya. Itu tidak akan berubah sistem yang sudah Allah Subhanahu wa taala buat gitu. Jadi beliau mengatakan sebuah kata-kata yang menarik sini. Dengan musibah dan ujian seperti yang kita lihat sekarang, orang diuji dengan penyakit, orang diuji dengan segala macam ujian-ujian yang datang, masih saja terlihat kemungkaran, kerusakan, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Maka apalagi jika sama sekali Allah Ta'ala membiarkan manusia tanpa obat mujarab berupa musibah, bencana dan ujian hidup. Kira-kira akan seperti apa kehidupan manusia kita ya. Akan tetapi Allah Ta'ala apabila menghendaki hambanya baik, maka ia menyegerakan siksanya di dunia dengan berbagai musibah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarr amsaka 'anhu bi dzambi hatta yuwafihi bihi yaumal qiyamah." Apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya, maka dianya besar kata ganti Allah menyegerakan siksanya di dunia. Maksudnya penawar dan obat daripada masalah yang sedang dia hadapi atau balasan terhadap pelanggaran yang dia lakukan. Allah segerakan. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, maka dia Allah menahan siksa atas dosanya hingga disempurnakan siksanya di akhirat nanti. Hadis diriwayatkan oleh Albani dalam Sahih, ya, dalam Sahih wa Dhaif al-Jami'. Ya, dari ini disahihkan oleh beliau di nomor 308. Jadi di poin nomor 10 ini lebih kepada bagaimana kita menyadari sebenarnya agar bisa mengubah musibah jadi rahmat. Kalau sebenarnya dia adalah obat yang terbaik ya, akan menghilangkan dan memberhentikan seseorang dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ya, dengan ujian ya. Kadang-kadang misalnya ada orang maaf setiap hari aja mabuk misalnya, di saat Allah kasih dia sakit misalnya, demam, apalah, meriang, itu dia berhenti, di saat itu sempat berhenti melakukan dosanya. Jadi pemberhentian ini sebenarnya terjadi karena ada ujian datang. Kalau tidak, dia tidak berhenti dengan kesalahannya. Semua pelanggaran ya, orang mencuri, di saat dia Allah kasih sakit misalnya, dia enggak mencuri hari itu, berhenti dari keburukannya di hari itu sebenarnya. Ya. Selain daripada itu, musibah juga kalau datang, itu memangkas umur seseorang di atas ketaatan. Jadi dengan kita ya melakukan atau datangnya ujian datang itu, biasanya kita lebih berharap berdoa, ya, kita bisa mangkas umur kita yang mungkin ada detik-detik atau menit yang kita bisa pakai kelalaian, sekarang kita isi dengan manfaat semua. Dengan adanya ujian datang. Ya, dengan adanya ujian datang itu kita jadi lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berhubungan dengan dalil yang ditulis di halaman 56 itu. Ada saya ingin tambahkan ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi orang-orang kafir itu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan semua balasan kebaikannya di dunia. Kayak misalnya gini, kan bakti sama orang tua bagian daripada syariat Allah kan.
misalnya bersedekah bagian dari syariat Allah, membantu orang lain misalnya, menjenguk orang sakit, ini kan bagian hal yang diperintahkan dalam agama. Bagaimana kalau ada orang kafir lakukan? Apakah dia dapat pahala? Nah jawabannya dia akan dapat balasan, ya. Tapi di dunia, di situlah Allah kasih dia kebahagiaan, Allah kasih dia rezeki, karena dia lakukan ketaatan itu, dan Allah habiskan semua di dunia, nggak dikasih lagi di akhirat. Sampai kata Nabi SAW, kalian akan temukan mati orang kafir akan sangat mudah. Matinya orang kafir akan sangat mudah, supaya Allah habiskan semua kebaikannya di dunia dan tidak diterima lagi di akhirat. Sebaliknya orang-orang beriman, kata Nabi SAW, kalian akan temukan di saat mereka meninggal, di keningnya akan ada keringat untuk menghabiskan sisa dosa-dosanya, sehingga nanti di akhirat mereka tidak akan lagi dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang ke-11, ibu sekalian, menyadari bahwa mengingkari musibah hanya menunjukkan kebodohan diri sendiri. Jadi kalau kita menganggap, nggak ada musibah itu, kok bisa sih saya kena, kok bisa suami atau istri saya meninggal, kok bisa anak saya begini dan begitu, jadi kayak dia pungkiri keputusan Allah itu hanya kebodohan saja, ya. Menurut itu adalah kebodohan, karena seakan-akan dia memungkiri sesuatu yang dia tidak punya kekuatan memang untuk menolaknya, ya. Misal kita lagi sakit, lalu kita marah-marah, nggak akan menyembuhkan penyakit, nggak bisa gitu. Itu kebodohan aja. Ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, tugasnya adalah solusi. Dalam Islam itu sederhana kaidahnya. Nikmat syukur, ya. Musibah kalau datang sabar, kemudian dikuatkan dengan solusi. Udah, kita tinggal solusi. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau terjadi sesuatu pada kalian, sudah terjadi ya, maka jangan ucapkan kalau seandainya. Karena kalau seandainya membuka pintu syaitan, tapi ucapkan la qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah lakukan apa yang dia inginkan. Karena berkeluh kesah, marah-marah, ya, tidak akan mendatangkan solusi. Malah akan hanya mendatangkan pemungkiran terhadap ujian yang Allah sudah datangkan. Nah itu dititik beratkan di poin nomor 11, menyadari bahwa mengingkari musibah hanya menunjukkan kebodohan diri sendiri. Karena tidak ada gunanya dia pungkiri. Tetap sudah terjadi dan akan tetap terjadi sesuai dengan yang Allah takdirkan sampai waktu batas yang Allah sudah tentukan. Penulis mengangkat perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, aku melihat seseorang yang telah mendekati usia 80 tahun selalu memelihara sholat berjamaah. Lalu salah satu cucunya meninggal dan ia berkeluh kesah, mengucapkan perkataan yang mencerminkan kemarahan kepada Allah Ta'ala. Maka aku mengetahui bahwa sholatnya dan kebaikan lainnya yang ia perbuat hanya sekedar adat kebiasaan belaka, tidak timbul dari ma'rifat atau mengenal Allah dan iman yang benar. Ia termasuk kepada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi saja, tidak dengan penuh keyakinan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 11, "Wa minan nasi may ya'budullah 'ala harf, fa in asabahu khairan itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhi." Al-ayah, artinya, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi saja, ya, hanya karena formalitas saja. Maka jika dia memperoleh kebaikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu ujian, maka dia berbalik ke belakang. Maksudnya dia tidak mau menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun cinta kita kepada seseorang, maka ujung-ujungnya kita akan berpisah dengannya. Rasulullah SAW telah bersabda, qala li Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Jibril alaihissalam telah berkata kepadaku, kata Nabi SAW, wahai Muhammad, hiduplah semaumu, tapi pastikan engkau akan mati. Cintailah siapapun semaumu, tapi engkau pasti akan berpisah dengannya. Dan lakukan apa saja, tapi pastikan engkau akan menemui balasannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Albani dan dihasankan oleh beliau, ya, di dalam kitab Sahih wa Dhaiful Jami' di nomor 7804, ya. Kita bahas dulu poin ini, apa yang tadi kita baru bacakan, Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan masalah bagaimana sebagian orang menyembah Allah hanya di tepi saja. Itu yang Allah bahasakan, maksudnya formalitas. Lebih tepatnya adalah orang yang mau dekatkan diri kepada Allah kapan dia mau, ya, dan dia hanya mau yang enak-enaknya saja,
ya. Enak-enak saja, kayak dapat makanan enak, lagi senang-senang, lagi bahagia, ya itu saja yang dia mau. Tapi di saat Allah datangkan ujian kepada dia, dia nggak bisa terima. Ya. Maka orang seperti ini mirip kalau orang sekolah, dia tidak mau ada ujiannya, tapi mau naik kelas terus. Itu kan tidak mungkin. Di alam manusia sudah dibuat itu. Untuk naik upgrade ke level selanjutnya, itu harus ada ujiannya, harus ada tesnya. Nah itu di alam manusia, di alam Allah, di dalam hukum Allah SWT seperti itu. Kita nggak mungkin naik level kecuali dengan diuji. Yakinlah, setiap ada ujian atau musibah yang sedang datang, Bapak Ibu sedang masuk ke satu kelas ujian. Itu kalau berhasil, maka akan dapat naik ke level selanjutnya. Fasilitas lebih, ya, akan diberikan lebih berkah umurnya, berkah rumah tangganya, berkah anak-anaknya. Dia akan dapat itu pada saat dia lolos dari ujian itu dulu. Dia akan naik ke level selanjutnya. Nah seperti itu rasionalnya. Jadi banyak orang yang tidak paham masalah ini. Mereka hanya sekedar maunya semuanya mulus-mulus saja tanpa ada ujian, nggak mungkin. Ya, kecuali memang dia tidak mau di-upgrade menjadi orang yang lebih baik, itu nggak mungkin. Dia akan pindah umur, dia akan pindah fasilitas, ya, dia akan pindah segala macam apa yang dia harapkan lebih baik dari sebelumnya. Nah itu disinggung oleh Ibnul Jauzi di sini. Dan beliau mengatakan sangat disayangkan sekali kalau ada orang yang lihat sholatnya bagus, ya segala macam bagus, tapi di saat Allah datangkan ujian kecil saja dia tidak bisa menerima. Nah ini beliau ceritakan tentang pengalamannya. Dia bilang pernah dia lihat satu orang umur 80 tahun, sholatnya nggak pernah ketinggalan, sholat berjamaah terus. Hanya karena satu cucunya meninggal dan cucu itu disayangi sama dia, lalu kemudian dia menunjukkan kemarahannya terhadap keputusan Allah itu. Padahal sebenarnya tidak boleh, kan gitu. Kita tidak boleh tidak menerima kematian ataupun hidup, itu adalah hak kausalitasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini pernah saya berbagi di pengajian dan saya kembali mengingatkan sebenarnya yang itu pernah terjadi di rumah kami. Ada salah satu anak kami diuji Allah SWT sakit gitu. Kemudian dokter lagi terapi untuk kesembuhan gitu ya. Pada saat saya lagi ke pengajian, sempat anak ini bicara, umurnya 2 tahun 3 tahun waktu 2 tahunan. Dia bilang sama istri saya, Umi, disebut nama dia, kemudian aku mau pergi ya gitu. Terus dia menuju ke pintu gitu. Rupanya istri saya kepikiran. Ya. Saya pulang, dia bilang, tadi gimana ya anak ini bicara begini, dokter lagi masa terapi. Dia sudah berpikir mungkin anak ini akan meninggal dunia, gitu kan? Karena dia ngomong begitu, gimana tadi menanggapinya? Lalu saya dudukkan dia, lalu saya katakan begini. Saya mau tanya, kira-kira apa andil saya dan kamu di anak ini? Coba jelaskan dulu, apa andilnya? Ada gak andil kita di satu helai rambutnya? Ada andil kita misalnya di hidungnya, di kulitnya. Saya pemilik sperma, Allah amanahkan dan kamu pemilik sel telur. Bertemu jadi anak ini. Kita bahkan tidak bisa pilih laki-laki atau perempuan. Kita harus sadar ini ada pemiliknya. Allah SWT pemiliknya. Allah yang hidupkan dia. Kalaupun kita sampai meninggal nih, tetap dia akan diurus oleh Tuhannya. Ya. Ada Tuhan yang mengurus itu semua, gitu kan? Jadi kita harus paham masalah ini. Jadi jangan sampai kita berlebihan dalam masalah ini sehingga tidak bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi. Sisi yang lain, mati itu sebuah kepastian. Gak bisa kita pungkiri itu. Dia seperti satu pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Itulah akhirat. Semua orang harus lewat pintu itu. Nah, Islam sudah mengajarkan kepada kita ini loh resepnya, iman dan amal soleh. Kalau ini sama-sama, tidak ada masalah yang meninggal lebih dulu atau meninggal terakhir. Akan ketemu tetap di sana. Yang penting sama tiketnya, iman dan amal soleh. Kalau beda ini jadi masalah. Karena akhirat cuma ada surga dan neraka. Ini iman sama amal soleh, ini kedurhakaan dan kekafiran. Dan itu. Jadi kalau tiketnya beda baru beda tempat. Kalau enggak akan bersama-sama. Mau matinya lebih dulu yang satu, kemudian yang satu nyusul 10 tahun kemudian pun tidak ada masalah. Mereka tetap akan ketemu di sana. Itu rukun iman kita. Iman kepada akhirat. Jadi tidak perlu ada yang dipungkiri. Tidak perlu ada yang dipungkiri. Apalagi tidak bisa menerima di saat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ujian kematian. Ini secara khusus dibahas masalah kematian oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, ya. Karena mungkin ini yang dianggap paling berat bagi manusia. Tetapi kita harus paham mati itu adalah pindah alam ke alam akhirat. Kita tidak akan pernah ya kehilangan dia sebenarnya kecuali hanya kasat mata di dunia. Ini pernah saya bahasakan ke kakak kandung saya juga waktu anak beliau meninggal. Kemudian saya bahasakan itu. Anak beliau waktu itu sudah mulai tenang gitu kan. Tapi ada ibu-ibu datang kemudian mengatakan, kesian kenapa anak kamu yang mati, kenapa bukan anaknya si fulan.
anakmu baik-baik, anak itu narkotika, jadi tambah kepikiran. Kemudian saya datang lalu saya bahasakan, sebenarnya anak ini tidak hilang, dia cuma pindah alam saja. Dia pindah alam, toh kita akan ketemu. Sebagaimana dulu, alhamdulillah memang ibu kami sudah mendahului kami gitu kan. Kemudian ada si fulan, paman, ada tante, ada kakek, ada nenek, semua sudah meninggal. Dan ini semua kita akan begitu. Fahami baik-baik ini, toh kita akan ketemu di sana. Maka tidak usah khawatir. Apalagi kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meninggal bayi ataupun meninggal sudah sangat tua. Dan manusia ada di antara keduanya. Kecuali akan dibangkitkan oleh Allah SWT dengan umur 33 tahun. Jadi nggak ada bayi meninggal 2 hari, kecuali nanti ibunya akan ketemu di akhirat umur 33 tahun anak itu. Atau nenek kita meninggal 120 tahun, kita ketemu tetap 33 tahun. Semuanya tidak lebih dari itu. Dan tidak ada namanya bertambah, lebih tua, nggak ada lagi. 33 tahun abadi selamanya. Ya. Diberikan jasad yang baru. Kalau ada orang lahir pun cacat nih, naudzubillah, matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, misal kakinya puntung kakinya, tapi dia beriman, keluarganya pandu dia untuk dia beribadah kepada Allah misalnya, contoh, maka dia tetap di akhirat dikasih jasad yang baru gitu. Akan dikasih jasad yang baru. Tidak ada jasad yang kita bawa, ini semua jasad kecil ya. Ini jasad sangat kecil. Kata Nabi SAW, Adam diciptakan oleh Allah 60 siku ke langit, dan manusia terus memendek sampai menjelang hari kiamat ya. Nanti di hari kiamat kita dibangkitkan dengan gambar atau postur Adam alaihissalam, kembali kepada postur awalnya gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya hadis yang diangkat tadi adalah perkataan Nabi SAW, nasihat dari Jibril yang sangat baik ya, supaya kita betul-betul faham poin ke-11 ini, menyadari memang musibah, tidak bisa menerima musibah itu adalah ujian, sebagai ujian itu kebodohan sebenarnya. Makanya Jibril mengatakan, hai Muhammad, 3 pesan penting. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup sesukamu, lalui detik-detik hidupmu sesuai dengan yang kau inginkan, tapi ketahui kau pasti mati. Mau kau sebagai seorang olahragawan, makanannya sehat, ya, udaranya asri dan segala macam, tetap kalau ajal datang mati. Kan gitu. Bisa saja si anak lebih dulu mati dari orang tuanya, atau bisa saya dibalik ya. Saya melihat depan mata dulu ada salah satu kerabat kami, paman kami, meninggal di umur 40-45 tahun kalau tidak salah. Di rumah beliau ada tantenya yang masih hidup sampai umur 80 tahun. Padahal sudah lebih tua gitu kan. Subhanallah, begitulah Allah mengajarkannya atau menentukannya. Kemudian yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu, cintai siapapun yang kau inginkan, toh juga kau akan berpisah, maksudnya akan meninggal dunia. Itu sebuah sistem yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Berbuatlah sesukamu, toh juga kau akan menerima balasannya. Baik kau akan dapat balasannya, buruk kau akan dapat balasannya. Selanjutnya paragraf terakhir di poin nomor 11, kemarahan terhadap takdir hanya akan menjerumuskan seseorang kepada su'ul khatimah, atau akhir usia yang buruk, atau akhir kematian yang buruk ya. Jadi kalau tidak bisa menerima takdir Allah, hanya akan mendatangkan su'ul khatimah. Baik, poin nomor 12, bagaimana mengubah musibah menjadi rahmat. Menyadari bahwa berkeluh kesah tidak akan menolak musibah, melainkan hanya akan menambah kepedihannya. Di samping itu, berkeluh kesah hanya membuat gembira musuh-musuh kita, membuat sedih sahabat-sahabat kita, dan membuat murka Allah Ta'ala. Syaitan akan gembira, pahala sabar akan gugur, dan diri kita menjadi lemah. Jadi di poin sebelumnya dipastikan kalau memungkiri musibah adalah kebodohan, berarti tidak bisa kita pungkiri, karena pasti dia terjadi. Di poin nomor 12, lebih ditekankan tentang masalah jangan berkeluh kesah. Ya, menyampaikan, keluhkan ya, kenapa saya begini ya, kenapa saya begitu ya. Ada juga orang subhanallah dari awal kita ketemu sampai kita berpisah semuanya keluhan ya, suaminya semuanya salah, pembantunya semuanya salah, rumahnya juga semuanya kurang, pekerjaannya semua tidak sempurna, tidak ada yang baik ya. Padahal sebenarnya semua sudah sangat cukup kan gitu. Kendaraannya sudah berapa kali memenuhi kebutuhan dia, suaminya mungkin sudah sangat baik sama dia di banyak hal, atau istrinya mungkin baik dalam banyak hal, anak-anaknya mungkin sudah cukup bakti, tapi ada beberapa poin yang mungkin pelanggaran yang masih bisa diperbaikin dan segala macam hal. Tapi orang itu banyak berkeluh kesah. Nah ini ya, dikatakan menyadari bahwa keluh kesah tidak akan menolak musibah, melainkan hanya akan menambah kepedihannya. Lalu ada paragraf ini menarik ya, saya ulangi lagi. Di samping itu, berkeluh kesah hanya membuat gembira musuh-musuh kita.
Kalau kita cerita pada seseorang, anggaplah kita baru kenal. Ini kalau ibu-ibu ketemu sama satu orang, begitu baru kenal, isinya semua keluh kesah, ini jangan jadikan sahabat. Ya, ya, karena atau misalnya dia tiba-tiba saja sudah menceritakan keburukan suaminya, baru kenal, dia tidak tahu kita siapa, tapi udah cerita, berarti satu waktu dia akan ceritakan kita juga itu. Gak mungkin tidak, gitu kan? Maka ini poin penting untuk diketahui. Jadi jangan mudah berkeluh kesah sama orang, apalagi kalau kita tidak kenal. Baru lihat dari wajahnya, kayaknya mukanya orangnya baik nih, tidak apa-apa saya cerita. Kayaknya begitu dan begitu. Untuk apa gitu? Tidak ada gunanya. Tidak akan menambah apa-apa buat kita. Karena kalau dia musuh, dia gembira dengan itu. Dia bisa jadikan pegangan untuk setiap saat nyerang kita. Atau membuat sedih sahabat-sahabat kita. Kalau kita cerita sama teman-teman, orang yang mencintai kita, malah sebenarnya membuat mereka sedih. Oh ya kesian ya dan segala macam. Tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Karena kalau musibah sudah datang, itu harus sesuai dengan yang Allah tentukan waktu habisnya. Gak bisa habis sebelum itu. Allah tentukan sakit itu sebulan baru bisa habis, nggak bisa nggak. Jadi kita kalau kesal sama manusia nggak akan menyelesaikan itu. Ya, cuma ada ikhtiar. Makanya resep dokter itu semoga lekas sembuh, nggak ada semoga pasti sembuh atau pasti sembuh itu nggak ada. Kemudian juga kalau kita keluh kesahkan lagi permasalahan itu bisa membuat murka Allah Taala, karena Allah yang mendatangkan ujian itu. Ya, kemudian syaitan akan gembira karena ujian yang datang yang bisa mendatangkan pahala besar itu hilang. Ya, dan pahala sabar pun akan gugur, karena pahala sabar hanya didapatkan kalau sedang ada ujian. Kalau ujian tidak ada pahala sabar. Dan diri kita akan menjadi lemah kalau kita keluh kesah. Tapi kalau kita kokoh, kita tegar, kita bisa menerima itu keputusan Allah, kita ikhtiar, maka itu jauh lebih baik. Ya. Para ulama salaf kita, para kaum salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka itu Bapak Ibu sekalian kalau jalan, orang lihatnya selalu bahagia, kayak tidak ada masalahnya. Padahal sebenarnya mungkin dia punya 1001 masalah. Karena dia tidak keluhkan sama manusia. Ya, dia selalu berkeluh kesah pada Tuhannya. Ada nikmat dia syukuri, ada ujian dia bersabar, dia terima sebagai keputusan Allah. Dia tunjukkan sama Allah kalau dia ridho, kemudian dia ikhtiar cari jalan keluar. Ahlinya nggak masalah dia bicara, tapi kalau yang lain tidak, dia tidak akan sampaikan kepada semua orang. Dikatakan selanjutnya sebaliknya, jika ia bersabar, dia bisa menerima keputusan Allah itu, maka ia dapat mengharapkan pahalanya. Ini yang pertama didapatkan. Ada pahala dengan bersabarnya. Syaitan akan terhina karena dia tidak bisa menunggangi ujian tersebut sebagai sesuatu pemungkiran terhadap takdir Allah. Yang ketiga, Allah ridho kepadanya karena dia bisa menerima keputusan Allah. Yang keempat, menggembirakan para sahabat. Ya, karena kadang-kadang ada orang subhanallah dia punya masalah, tapi dia masih bisa bantu temannya untuk menyelesaikan masalah, dia masih bisa melakukan banyak aktivitas, karena ini berarti membuat teman-temannya jadi semangat karena dia. Ya. Kemudian membuat susah musuh-musuhnya, ya, yang berusaha cari kesalahan dia itu nggak bisa dapat celahnya, karena selalu terlihat dia ceria, dia gembira, dia kayak nggak ada masalah. Jadi susah mencari celah di mana menyalahkan orang yang bisa menerima keputusan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kemudian dirinya juga akan terhibur, dalam kurung sebelum dihibur oleh orang lain, dan membuat dirinya menjadi kuat. Mukmin yang kuat dan tangguh dalam segala urusan adalah lebih dicintai Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik daripada lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Akan tetapi masing-masing memiliki kebaikan. Ini hadis, ada footnote di bawah nomor 39 riwayat Imam Muslim. Di sini perlu kita garis bawahi dulu, orang mukmin yang kuat di sini lebih cenderung pendapat ulama bukan kuat secara fisik saja, tapi kuat secara keyakinan dan keimanan. Ya, seperti Abu Bakar itu, kalau ibu cari cek tentang biografi beliau, Abu Bakar itu termasuk sahabat yang paling afdal ya. Sampai Nabi SAW mengatakan kalau imannya Abu Bakar ditimbang di satu timbangan dan imannya semua umat ini ditimbang sebelahnya, tetap iman Abu Bakar lebih berat. Tahu ciri fisiknya Bu sekalian, itu kalau Abu Bakar itu dikatakan orangnya sangat kurus, sampai kalau tertiup angin terdorong badan beliau. Jadi bukan orang yang kekar, yang tapi luar biasa gitu ya. Dibandingkan dengan Umar itu sangat kekar, tinggi besar, orangnya sangat, dia kelihatan sangat kekar, sangat kuat lah. Tapi Abu Bakar tidak seperti itu. Tetapi dia kuat secara ruh,
keyakinannya sangat kuat gitu ya. Maka ini dimaksud orang mukmin kuat seperti itu. Makanya waktu Nabi SAW diserang oleh orang-orang Quraisy dengan kekuatan ruhnya, keyakinannya kepada Allah, Abu Bakar menghunuskan pedang dan melawan sendirian orang-orang Quraisy sambil mengatakan, apakah kalian mau memerangi seorang laki-laki yang hanya mengingatkan kalian agar beriman kepada Allah? Lalu beliau berhasil mengusir orang-orang tersebut agar menjauhi Nabi SAW. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Sholat, Abu Bakar sholat, kami sholat. Abu Bakar puasa, kami puasa. Abu Bakar jihad, kami jihad. Tapi kami tidak bisa menyaingi dari sisi keyakinannya. Ya, kalau Allah dan Rasul sudah mengatakan keputusan apapun diterima sama dia. Dan beliau pernah menasihati Umar sambil mengatakan, wahai Umar, ini adalah Rasulullah, di mana dia pijakan kakinya, pijakan kakimu di sana. Udah, apa yang dijadikan keputusan, yakin itu adalah kebaikan. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan orang mukmin yang kuat. Ya, maksudnya kuat dari sisi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini dia kuat pada saat bisa menerima ujian-ujian yang datang, gitu kan? Dengan penuh keyakinan Allah tidak akan mungkin menguji hambanya di atas kemampuannya. Itu ada sebuah hadis begitu, Bu, ya. Hadis yang sahih kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hamba di atas kemampuannya. Jadi kalau ujian itu datang kepada ibu, Allah tahu ibu mampu. Itu memang levelnya ibu. Sama dengan anak 1 SD naik ke kelas 2 SD. Dia tidak akan dikasih ujian anak SMP, enggak. Ujiannya untuk anak kelas 1 ke kelas 2. Seperti itulah. Jadi Allah tahu kita mampu melaluinya. Makanya di saat sudah sampai di finalnya, terakhir garis finishnya dan kita sudah selesai keluar dari ujian itu, maka kita akan mengatakan, oh iya saya punya pengalaman. Buktinya kita bisa melaluinya. Nah, seperti itulah. Tentu hal yang positif, Bu, ya. Kalau ibu sedang didatangkan ujian, itu sudah pernah kita bahas juga di bab-bab awal, ya. Saya kembali ingatkan lagi. Bukan hanya sekedar bersabar, oh Allah uji saya, yaudah saya terima lalu saya ikhtiar cari jalan keluar. Ini juga butuh disempurnakan dengan yang kita bahas di bab 1, bab 2. Yaitu bagaimana kita introspeksi diri. Setiap ujian kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Ya, boleh kita menanyakan diri kita, kenapa ya Allah datangkan ujian ini? Kenapa terjadi perubahan sikap pasangan, kenapa terjadi perubahan sikap anak, kenapa terjadi perubahan sikap sahabat, kenapa saya tidak bisa dapatkan apa yang saya inginkan dari pekerjaan, dari makanan, dari ini dan itu. Maka itu bisa jadi introspeksi diri sambil kita memohon ampun kepada Allah kalau penghalangnya adalah dosa. Kalau misalnya penghalangnya adalah memang karena Allah belum berikan rezeki, kita berusaha minta agar Allah ridhokan hati kita. Nah, itu poin penting juga, ya, yang tidak kalah penting yang harus kita jadikan sebagai pegangan hidup dalam masalah menyempurnakan kesabaran kita. Karena kita lagi berputar di masalah sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Itu masuk dalam makna orang mukmin yang kuat, ya, introspeksi diri. Allah Ta'ala berfirman juga dalam surah Al-Imran ayat 200, isbiru wasabiru. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Salah satu maknanya, Bu, ya, bersabar dari awal sampai akhir. Itu makna dari Al-Imran ayat 200, ayat terakhirnya. Isbiru wasabiru. Sabar dan kuatkan kesabaran kalian. Jadi jangan sabar di awal, akhirnya keluh kesah, ya. Sabar dari awal sampai akhir. Kita keluh kesahkan, sampaikan hanya kepada Allah, kemudian habis itu kita ikhtiar sambil terus berjangka baik dengan Allah sampai akhirnya. Yakinlah fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan, gak mungkin tidak. Tapi di batas waktu yang sudah Allah tentukan. Beruntunglah orang yang melalui dari angka 1 sampai angka 10 misalnya. Di angka 10 selesai ujian dia. Beruntunglah dia dari angka 1 sampai angka 10 dia bersabar itu. Maka dia akan maksimal mendapatkan pahalanya. Karena pasti akan berakhir. Tidak mungkin tidak berakhir, ya. Maksimal tentu berakhirnya dengan kematian seseorang kalau ajalnya datang, gitu, ya. Lalu selanjutnya kata beliau di halaman 60, ya, di paragraf terakhir di poin 12, karena sehebat apapun keluh kesah Anda, saya ulangi lagi, karena sehebat apapun keluh kesah Anda, ujung-ujungnya Anda harus bersabar. Ya, tetap harus sabar, karena tetap keluh kesah tidak menyelesaikan masalah. Sayang sekali jika kesabaran Anda terlambat, karena pada hakikatnya kesabaran itu harus di awal terjadinya musibah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu hanya berpahala jika dilakukan dari awal hantaman musibah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi jangan sampai pertengahan baru sabar, akhir baru sabar. Sayang, dari awal, ya.
Pokoknya apapun yang ibu tidak suka, yakin itu ujian dari Allah. Kuncinya sabar. Terima dulu sebagai keputusan dari Allah, lalu ikhtiar cari jalan keluar. Nah begitu. Nah fahami tadi poin, ini kelaziman, harus terjadi. Keluh kesah tidak akan menyelesaikan masalah. Terima, kemudian ikhtiar cari jalan keluar. Dan yakin setiap kesulitan akan ada kemudahan. Nah seperti itulah. Nah penyempurnaan masalah keluh kesah juga ini dibahas di poin nomor 13 ya. Mungkin kita tutup dengan ini ya. Di poin nomor 13 ini, setelah menyadari bahwa berkeluh kesah tidak akan menolak musibah, melainkan hanya akan menambah kepedihannya, maka gantilah keluh kesah itu dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Nah daripada ibu mengisi dengan keluh kesah, lebih baik berzikir, lebih baik berdoa, lebih baik introspeksi diri. Nah ini hubungannya erat antara poin 12 dan poin 13. Saya bacakan kata beliau di halaman 60. Kaum salafus salih tidak menyukai keluh kesah kepada manusia. Sekalipun curhat itu dapat mengurangi kepedihan hati, akan tetapi hal itu menunjukkan kelemahan. Sedangkan sabar yang baik menunjukkan kekuatan dan kemuliaan jiwa. Berkeluh kesah kepada makhluk merupakan satu bentuk mengadukan Allah kepada mereka. Jadi ibu sakit, ibu ceritakan sama teman-temannya semua, bukan dokter ya. Tadi saya bilang kalau konsultasi pada ahlinya boleh. Kenapa saya sakit? Saya sakit sekian lama. Itu seperti kita keluhkan Allah yang sedang menguji kita dengan penyakit tersebut. Ya, tidak ada manfaatnya. Apa yang akan mereka lakukan? Dikatakan di sini, ya, berkeluh kesah kepada makhluk merupakan satu bentuk mengadukan Allah Ta'ala kepada mereka dan menyiarkan rahasianya. N-nya besar kata ganti Allah. Itu rahasia Allah kasih kepada kita, rahasia antara kita sama Allah gitu kan. Ini hanya membuat musuh-musuh bergembira. Di antaranya syaitan manusia dan syaitan jin. Mereka akan gembira kalau seorang hamba tidak bisa menerima takdir Allah. Terutama ketika seorang tengah merasakan musibah kematian, karena syaitan akan mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk menyesatkan manusia di saat-saat kesempatan mereka yang terakhir. Maka janganlah berkeluh kesah. Perbanyaklah zikir mengingat Allah Ta'ala, mengharapkan rahmatnya dan takut terhadap siksanya. Maksudnya daripada keluh kesah, berzikir saja. Diriwayatkan dari Thabit, dari Anas, bahwa Nabi SAW mengunjungi seorang pemuda yang tengah merasakan dekatnya kematian. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa yang engkau dapatkan? Pemuda itu mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengharapkan rahmat Allah Ta'ala dan takut terhadap dosa-dosaku. Jadi pada saat anak ini sudah sakit keras, Nabi SAW tanya, apa yang kau harapkan sekarang? Dia bilang, saya harapkan rahmat Allah dan dosa-dosaku dimaafkan, karena aku tahu ini akan mati nih. Ya, ujungnya akan mati. Maka Nabi SAW mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadzal mautini illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah dua hal ini, harap dan takut, berkumpul dalam hati seorang hamba di saat-saat seperti ini, kecuali Allah akan memberikan apa yang ia harapkan dan akan memberikan rasa aman dari yang ia takutkan. Jadi justru pada saat kita sedang ada ujian, ada hal yang kita khawatirkan, di situ kita berharap rahmat Allah, kita justru berharap itu bisa membersihkan dosa kita, kecuali pasti tidak akan bersatu antara kekhawatiran kita itu dengan masalah-masalah yang lebih berat daripada itu. Hanya saja supaya di saat-saat genting seperti itu, Allah Ta'ala tanda kutip mengenal kita, maka kita harus mengenal dia di saat-saat lapang. Nah di saat genting kalau mau doanya diijabah, diberikan jalan keluar oleh Allah, justru di saat sehat seperti sekarang harus banyak berdoa. Sering mengulangi Rabbana atina fid dunya hasanah, atau dalam bahasa Indonesia, ya Allah berkahi hidupku, sisa umurku, berikan keselamatan. Itu semua nanti di saat ujian sudah ditakdirkan Allah datang, lebih mudah kita melaluinya. Itu yang dikatakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 143 sampai 144. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia Nabi Yunus alaihissalam ya. Ini cerita Nabi Yunus waktu masuk di perutnya ikan paus. Niscaya dia Nabi Yunus akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Jadi waktu Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, beliau tidak berusaha misalnya coba keluar, coba apa gitu. Udah, ini Allah sudah takdirkan. Apa yang terjadi? Dia coba menyampaikan kepada Allah perasaan maafnya, ya.
karena dia meninggalkan kaumnya. Dia berzikir kan situ, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang-ulangi. Kata Allah, kalau bukan karena dia berzikir seperti itu, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis agar kita faham, justru di saat kita lagi sehat, lagi lapang, lagi tidak ada masalah, banyak berdoa itu akan memudahkan urusan kita di saat kita sedang ada ujian. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dikala kamu senang, niscaya dia akan mengenalmu di saat kamu susah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ini sebagai penutup, dan setelah ini silakan kalau ada pertanyaan ya. Di saat kematiannya Fir'aun mau beriman, akan tetapi karena pada masa-masa sebelumnya di saat lapang dan sehat ia senantiasa bermaksiat kepada Allah, maka Allah berfirman tentang dia dalam surah Yunus ayat 91, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru kau mau percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya Allah tidak berikan hidayah Fir'aun di akhir hidupnya. Padahal dia waktu mau tenggelam dia bilang, saya beriman kepada apa yang diimani oleh Banu Israel. Tapi Allah tolak itu karena memang waktu dia justru sehat, dia lagi baik-baik, dia tidak mau beriman. Maka Allah pun tidak mudahkan dia di saat dia sedang genting. Allahu a'lam. Kita akan belajar insyaAllah di kesempatan akan datang di poin ke-14, masalah berserah diri kepada Allah dan mengikuti apa yang Allah ridhoi. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat kita menjadikan sebagai ilmu bermanfaat, dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi